Putin baru saja mencoba membunuh Zelensky, tapi sepertinya rencananya malah berbalik menyerang Rusia. Amerika Serikat sekarang menyadari bahwa tidak akan ada perdamaian, kecuali Rusia setuju untuk melakukan gencatan senjata. Itulah satu hal yang tidak diinginkan Putin. Jadi, mari kita mulai dari awal. Beberapa hari lalu, 1 Desember, Presiden Zelensky dan Ibu Negara Ukraina tiba di Irlandia. Ada sesuatu yang sangat beruntung tentang pendaratan ini. Pesawat Zelensky tiba hanya beberapa menit lebih awal dari jadwal. Nah, kita baru mengetahui beberapa hari kemudian bahwa hal ini mungkin telah mencegah situasi yang sangat drastis. Lihatlah laporan ini. 4 drone tipe militer tak dikenal mencoba menyerang pesawat Presiden Zelensky saat mendarat. Mereka gagal melaksanakan operasi itu hanya karena pesawat tersebut mendarat beberapa menit lebih awal dari jadwal semula. Ternyata pada saat pendaratan yang telah direncanakan, keempat drone tersebut melanggar zona larangan terbang dan terbang mengikuti jalur pendekatan yang diperkirakan akan dilalui pesawat kepresidenan. Untungnya, pesawat Zelensky sudah berada di darat selama beberapa menit pada saat itu. Polisi setempat kini telah memulai penyelidikan. Tidak sulit menebak siapa yang berada di balik penerbangan drone ini. Baru-baru ini, drone Rusia terbang ke Polandia dan jet tempur Rusia memasuki wilayah udara Estonia. Dan tentu saja, kita juga melihat berbagai aksi sabotase Rusia di seluruh Eropa, termasuk kebakaran yang terjadi di sebuah gudang di Inggris Raya. Dan ini bukan sekadar dugaan. Eropa sedang diserang oleh Rusia. Orang-orang yang terlibat kebakaran gudang di Inggris Raya telah divonis bersalah. Dan telah terbukti bahwa mereka disewa oleh agen Rusia yang membayar mereka untuk melakukan serangan ini. Lihatlah laporan ini. Ini bukan orang Rusia yang memanjat dinding gudang di London Timur, bukan orang Rusia yang menyalakan api dan merekam diri mereka sendiri membakar sebuah bangunan, dan saat api menyala, bukan orang Rusia yang melarikan diri. Kebakaran itu menargetkan sebuah gudang di dalam kawasan industri ini di London Timur. Itu terjadi tahun lalu. Diperkirakan kerusakan senilai 1 juta terjadi pada barang-barang di dalamnya, termasuk peralatan satelit Starlink yang sedang dalam perjalanan ke Ukraina. Para pria yang melakukan serangan itu adalah warga Inggris, tetapi Rusia yang disalahkan. Para pria ini dinyatakan bersalah atas pembakaran tersebut menurut polisi Inggris musim panas ini. 2 orang ini, para dalangnya, bertindak atas perintah Moskwa. Dylan Earl dan Jack Reeves mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional, Undang-Undang Mata-Mata Baru Inggris. Di persidangan Old Bailey, terungkap Earl berkomunikasi dengan agen Rusia lewat aplikasi pesan online. Pengadilan menemukan bahwa para pengguna ini merekrutnya, memberinya instruksi, dan berjanji akan membayarnya. Rusia menganggap semua serangan tersembunyi ini sebagai hukuman bagi semua negara yang mendukung Ukraina. Inilah alasan mengapa Putin menargetkan banyak negara Eropa. Ini termasuk Polandia, Lituania, Jerman, Inggris, Irlandia, dan masih banyak lagi. Lalu, ketika Rusia tertangkap dan negara-negara Eropa menuding Rusia, Rusia mulai berperan sebagai korban. Putin tampil di televisi dan berkata, "Hei, semua negara Eropa ingin perang dengan Rusia, bukan sebaliknya." Bahkan, dia baru saja melakukan ini pada hari yang sama ketika drone Rusia menyerang Presiden Zelensky. Dengarkan ini. Saya sudah bilang itu 100 kali. Kami tidak punya rencana untuk berperang melawan Eropa. Tapi jika Eropa ingin berperang dan mereka memulai perang ini, maka kami siap saat ini juga. Tidak ada keraguan tentang hal ini, tapi satu-satunya pertanyaan adalah jika Eropa memulai perang dan memimpin perang ini, karena itu bukan Ukraina melawan Ukraina. Kami menggunakan beberapa cara yang bersifat bedah. Kami berusaha benar-benar berhati-hati. Karena seperti alasannya. Ini bukan perang dalam arti langsung dari kata tersebut, dan Eropa tiba-tiba ingin memulai perang, dan jika memang perang itu dimulai, maka terima kasih banyak. Dengan sangat cepat mungkin akan ada situasi di mana kita tidak punya siapapun untuk diajak bernegosiasi. Sekarang, saya hanya ingin mengingatkan Vladimir kecil bahwa produk domestik bruto Uni Eropa kira-kira 8-10 kali lebih besar daripada Rusia, dan itu belum termasuk Inggris Raya. Jika Putin benar-benar ingin melawan Eropa, saya rasa perangnya tidak akan lama. Saya rasa beberapa hari yang lalu, Putin yang mengatakan kepada kita bahwa dia melihat banyak negara mengulangi kesalahan
yang menyebabkan runtuhnya Uni Soviet. Menurut saya, salah satu negara yang dimaksud adalah Rusia. Harga minyak sudah mulai turun, ekonomi Rusia sedang terpuruk, dan Rusia sedang berada dalam perang yang tidak mampu mereka biayai. Meski begitu, orang Rusia memang tidak dikenal berpikir logis. Kalau iya, Putin tak akan memulai perang ini. Faktanya, semua orang percaya bahwa Putin akan memilih opsi yang logis, tidak merusak tatanan dunia maupun perdamaian. Negaranya paling banyak terkena sanksi akibat operasi militer khusus yang dimulainya. Kini kita tahu Putin sebenarnya tak terlalu peduli logika. Nah, sama halnya, sekarang kita punya televisi Kremlin yang membicarakan tentang membunuh pejabat Eropa. Tidak ada orang waras yang melakukan ini, tapi kita memang tak bisa mengandalkan orang Rusia berpikir logis. Dengarkan baik-baik. Para pedofil Eropa benar-benar sudah kehilangan akal sehat mereka. Terima kasih banyak. Begitulah, penyihir tua pencuri Ursula von der Leyen sedang berusaha mencuri aset kita. Terima kasih banyak. Gagasan bahwa seseorang yang bahkan tidak memiliki wewenang sedikit pun untuk hal ini justru membuat keputusan seperti ini. Dan seluruh Eropa berkata, oke, menunjukkan bahwa kita punya Hitler baru. Terima kasih banyak. Ursula von der Leyen benar-benar adalah Hitler baru? Bukan dalam arti kumisnya mulai terlihat, tapi dalam arti bahwa dia membenci orang Yahudi dan dia membenci orang Rusia. Dan Rusia berkata, kita bisa mengambil semua properti ini. Antisisme dalam hipernazisme Eropa tradisional dalam bentuknya yang paling murni. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pada kenyataannya, saya percaya bahwa tindakan mencoba mengambil dana ini menunjukkan kepada kita sekali dan untuk selamanya bahwa dalam strukturnya Uni Eropa adalah organisasi teroris pencuri. Terima kasih banyak. Baiklah, jika Rusia marah karena Eropa mengambil alih aset yang dibekukan, mereka pasti tidak akan senang setelah mendengar apa yang dikatakan Steve Witkoff. Sekarang, seperti yang kalian tahu, kami bukan penggemar berat Witkoff. Kami sudah banyak mengkritiknya. Tapi sepertinya, selama 3 hari terakhir dia telah bernegosiasi dengan pihak Ukraina di Miami. Dan sekarang komentarnya sangat positif. Biar saya tunjukkan kepada kalian. Dia mulai sadar perang ini tak akan berakhir karena Putin memang tak menginginkannya. Ini pernyataan yang baru saja dia keluarkan. Sebelum kita membahasnya, saya ingin menegaskan ini pernyataan bersama. Ukraina juga menyampaikan pernyataan yang sama persis. Jika kita membaca ini, kita tahu kedua belah pihak setuju dengan ini. Mari kita mulai lagi. 2 hari. Utusan khusus perdamaian, Stephen Witkoff dan Jared Kushner bertemu delegasi yang beranggotakan warga Ukraina. Hari ini, kelompok itu mengadakan pertemuan ke-6 dalam 2 minggu. Sekretaris Umarov, kepala delegasi Ukraina, menegaskan kembali hal tersebut. Prioritas Ukraina adalah mendapatkan penyelesaian yang melindungi kemerdekaan, memastikan keselamatan warga, dan memberikan fondasi stabil untuk masa depan demokratis yang sejahtera. Mereka juga membahas hasil pertemuan terbaru antara pihak Amerika dengan Rusia dan langkah-langkah yang dapat mengakhiri perang ini. Nah, bagian selanjutnya inilah yang mengejutkan. Kedua pihak sepakat. Kemajuan menuju kesepakatan bergantung pada kesiapan Rusia menunjukkan komitmen serius pada perdamaian, termasuk deeskalasi dan penghentian pembunuhan. Menurut saya, ini hal besar karena terdengar seperti kita setuju dengan Ukraina untuk adanya gencatan senjata selama negosiasi. Itu adalah sesuatu yang didorong oleh Presiden Trump di awal masa jabatannya. Namun, dia menyerah pada ide itu setelah berbicara dengan Rusia. Hal ini masuk akal karena Rusia menolak gencatan senjata dan lebih suka membunuh orang. Faktanya, Putin telah keliling dunia ke India, dan saya yakin ia akan ke negara lain hanya untuk membicarakan keinginannya akan perdamaian. Orang Eropa lah yang tidak menginginkan perdamaian. Nah, kalau Putin ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia menginginkan perdamaian, mungkin mereka seharusnya berhenti membunuh sekarang setiap kali kita membahas ini bahwa, hey, mungkin seharusnya ada gencatan senjata. Saat negosiasi, Rusia kerap mengangkat argumen palsu dengan mengatakan, oh, kami tidak ingin kembali ke perbatasan 1991. Siapapun yang membahas ini dianggap tidak serius bernegosiasi demi perdamaian. Faktanya, tak ada yang meminta Rusia kembali. Meski di dunia adil itulah yang seharusnya terjadi. Namun,
Tak ada yang meminta Rusia kembali ke perbatasan 2014 atau 1991. Gencatan senjata berarti kamu berhenti di posisi saat ini. Dan Rusia pun menentangnya. Jadi semoga siapapun yang bahkan pro-Rusia, saya tidak tahu kenapa kamu menonton video ini. Kalau kamu pro-Rusia, pasti tahu pihak yang menolak perdamaian adalah Rusia karena mereka tidak mau gencatan senjata. Mari kita lanjutkan pernyataan ini. Tadi kita sempat keluar jalur para pihak juga secara terpisah meninjau agenda kemakmuran masa depan yang bertujuan mendukung rekonstruksi Ukraina pasca perang, inisiatif ekonomi bersama Amerika Serikat Ukraina, dan proyek pemulihan jangka panjang. Amerika dan Ukraina menegaskan perlunya mengakhiri perang dan mengambil langkah kredibel menuju gencatan senjata serta deeskalasi untuk mencegah agresi ulang dan mendukung rencana pembangunan kembali Ukraina yang menyeluruh agar negara ini lebih kuat dan makmur. Perang. Pihak-pihak akan bertemu lagi besok untuk melanjutkan pembahasan. Saya merekam ini Jumat malam, jadi mereka akan berkumpul lagi Sabtu saat kalian menonton video ini. Jika ada info baru, besok saya buat video pembaruan. Hari ini, pernyataan ini luar biasa. Karena ini datang dari Steve Witkoff yang selama ini agak pro-Rusia, dan sekarang bahkan dia pun menyadari bahwa Rusialah yang tidak menginginkan perdamaian. Saya menduga ini terkait pertemuan Firewall dengan Putin. Kemungkinan Putin hanya memberinya pelajaran sejarah palsu. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Minggu lalu saja, 4 video perang kami didemonetisasi oleh YouTube, menampilkan serangan drone, atau bahkan rekaman dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan, dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan perang modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi dan coba dihadapi oleh orang-orang Ukraina untuk bertahan hidup. Jadi kami percaya penting untuk meliput semua ini, dan itulah sebabnya kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs ini. Jadi, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka dengan liputan kami. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor, serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR yang ada di layar Anda. Dengan bergabung, Anda dapat menonton seluruh konten yang sudah dan akan kami unggah. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami, jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.